Muhammad palihan pungguang sabata di Abu Talib malu ambo pak baru umurnya 9 tahun, ya kan? Nyo laki-laki pungguang dah aurat tapi malunya mempacalian. Muhammad nang kini main tenis pakai celana pendek saja. Dia terutui. Laki-laki padusi. Dulu orang padusi main poli di pantai itu pakai serah kotok saja. Jadi kalau dari segi malu, itulah Nabi Muhammad umur 9 tahun malu mempacalian pungguangnya naninda aurat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. وقال أيضا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apabila dia meninggal dunia atau terbunuh, siapa yang berpaling setelah dia tiada itu, maka tidak akan menjadikan Allah rusak dan Allah akan membalasi orang-orang yang bersyukur. Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah dengan segala sesuatu mengetahui. Pertama surat Al-Imran, yang kedua surat Al-Ahzab. Puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya saya ajak jamaah Masjid Al-Abrar untuk memuji Allah dan bersyukur atas nikmatnya. Dari ketinggian bukit dan gunung, bintang-bintang yang berseleweran di atas langit, yang sampai sekarang tidak satu pun kita bisa menghitungnya, pertanda yang maha kuasa itu selalu hidup dan menghidupi hambanya
dan hambanya itu dicukupkan rezeki menurut kadarnya, maka berkewajibanlah kita memuji Allah itu setinggi-tingginya dan bersyukur sedalam-dalamnya. Kemudian setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah itu sendiri dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian diajak orang yang beriman untuk bersalawat pula kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pula kepada kita bertemu dengan Rasulullah di dalam surganya. Amin ya Rabbal. Setelah kita puji Allah dan kita bersalawat kepada Nabi, kita hormati seluruh jamaah ini. Pertama yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Abrar Cubada Air Kota Pariaman, yang dihormati Bapak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT, seluruh niniak mama nan baure baka tunggang nan babatang badaan rampa nan badaun bangungo rimbun sampai batanyo anak kemanakan. Juga yang sangat kita muliakan, yang mengajarkan kita beragama, para alim ulama, orang siap diamankan terkenal dengan Tuanku, terdiri dari qadi, imam, khatib, bilal, dan diantaranya ada yang mengajar di pesantren, mengajarkan nahwu, mengajarkan saraf atau ilmu alat. Yang keduanya itu digabung dengan nama qawaid. Itulah dia para ulama yang kita mengetahui agama itu dari ulama yang menginformasikan kepada kita. Kemudian setelah itu kita hormati ibu-ibu, terdiri dari Bundo Kanduang. Mungkin ada yang malam ini dari Kesatuan PKK, Dharma Wanita, Majelis Taklim, wirid-wirid pengajian, dan juga adalah ibu-ibu yang selalu mengabdikan diri di rumah tangganya untuk suami dan mendidik anak-anaknya. Di kita di Minangkabau ini disebut Bundo Kanduang. Mudah-mudahan kerjasama yang baik antara pucu adik yang disebut nenek mama, kemudian para alim ulama, ibu-ibu Bundo Kanduang yang cekatan, yang telaten mendidik anak. Mudah-mudahan generasi kita ini bisa baik akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kita.
Pada malam ini, karena hari sudah bulan Rabiul Awal, adalah hari kelahiran Nabi. Nabi itu tidak pernah menyuruh umatnya memperingati hari lahirnya. Tapi kita setiap bulan Rabiul Awal tidak mengulang tahunkan lahir Nabi, tapi membaca sejarah Nabi. Dalam buku kajian-kajian Islam namanya Sirah Nabawiyah. Jadi kalau sejarah Nabi ini tidak kita baca, kita tidak akan bisa meniru apa saja yang dilakukan Nabi. Bagaimana beliau di waktu kecil dan bagaimana beliau itu di waktu remaja, bagaimana setelah jadi Nabi, dan bagaimana keadaannya di dunia ini menjelang dia mengembuskan nafas yang terakhir. Kalau gelarnya diberi oleh manusia masih muda remaja, diberi gelar Al-Amin. Yang memberi gelar itu adalah orang kafir. Apa itu Al-Amin? Pemuda yang jujur dalam usia muda. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, ketika beliau itu berumur 11 tahun, Nabi itu dibawa untuk belajar berdagang oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Saat itu ada seorang pendeta yang masih hidup, namanya pendeta Buhaira. Ada sebagian orang menyebut namanya Bahira. Dia akan melihat punggung Nabi. Punggung laki-laki aurat atau tidak? Tidak. Jadi punggung dia laki-laki, celananya di bawah lutut, kemudian dia pusing, tertutup pusingnya, buliahnya kalaju dah balaju. Karena baru aurat sampai ke balu, kaki sampai ke kepala, pundak aurat bagi laki-laki. Tapi celananya tertutup lutut ke bawah. Akhirnya disebut orang celana cingkrang di atas mata kaki. Kaum muslimin para jemaah, ketika pendeta Buhaira itu melihat ada tanda-tanda kenabian di dalam diri Nabi ini, bermaksudlah dia ingin melihat punggung Nabi. Minta izinlah pendeta Buhaira ke Abu Talib. Muhammad palihan punggung sabanta di Abu Talib. Malu ambobat. Baru umurnya 9 tahun. Ya kan? Nyo laki-laki punggung dak aurat, tapi malunya membaca lian. Muhammad nang kini main tenis pakai celana pendek saja. Dia terutui laki-laki padusi. Ada orang padusi main poli di pantai itu pakai seragam kotor saja. Jadi kalau dari segi malu, itulah Nabi Muhammad umur 9 tahun malu mempacalian punggungnya naninda aurat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nak beranak gadis, ambo kini dan matur anak perusi ambo suaminya lepas, semuanya lepas suami sadanya. Ya kan, jangan bapak biarkan anak perempuan membuka aurat. Kalau bapak cuek saja, wajib aja malengah je, ya kan? Tak namun menyampaikan, maka bapak yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Karena
baranak kokai nak kasakah tali nak atau putui, karena dia darah daging kita. Jadi rasa malu Nabi Muhammad itu sudah timbul dalam usia berumur 11 tahun. Ada lagi sejarah mengatakan nan menyusuan Nabi itu siapa? Alimatun Sa'diyah, amak beliau Ibu Aminah. Jadi kebiasaan orang Arab ketika itu bapak-bapak nan menyusukan anak ndak mandikan duanya. Sebab ketika Nabi lahir itu Pak, belum turun Al-Quran. Setelah Al-Quran turun, ibu-ibu ini disuruh menyusukan anak oleh Allah 2 tahun. Menyusukan Pak. Kini banyak loh ibu-ibu magi air susu. Nak menyusukan tak? Nantinya takut capek kalau you, ya kan? Hanya payah kegantuan anak punya tinggal saja susu jawi. Ndak je susuan je susunya. Tu magi susu namanya, bukan menyusui. Nan menyusui itu awak menyusuan bara. Wa fisaluhu fi amain. Susukanlah anak itu 2 tahun. Jadi itu sekaligus bisa mengatur kelahiran. Artinya apa? Kok kamangan orang apa lagi ya? Anak dari 2 itulah baru 2 tahun. Kok 3 bulan anak baru 2 dengan 2 tahun. Alam yang dipilihnya kalau muslimin susu waktu itu. Jadi kalau ingin mengatur kelahiran, susukan anak selama 2 tahun. Sudah tu awak ambil anak tadi lah berapa umurnya? Tambah 9 bulan 10 hari. Umurnya lah 24 bulan. Tambah 9 10 hari. Berapa umurnya sudah? Lah dia 3 tahun. Itulah sehatnya, lah bisa makan nasi boleh, lah bisa memakan panggang tapensi, tu makan di tinggu tadi, bercucuk serupa sate. Makan bisa makan lawak karang. Iya kan? 3 tahun lebih itu. Lah bisa disuruhan nama lado-lado. Jadi sempurnakanlah anak untuk ibu-ibu muda, anak ambo kalau lahir, iya kan? Ibu-ibu muda itu kan anak dia ambo. Asusuan anak aja ditukar je susu jawi. Tu mengko banyak anak ko lah kadang nyo tanduk induk aja ko. Karena nyo menyusu je susu jawi. Nabi Muhammad ketika bayi itu berdatanganlah ibu-ibu untuk menyusui dia. Sangke itu Pak Abu Ulam balik Al-Quran alun turun zaman namanya zaman jahiliyah. Induk kandung tak menyusui anak no, tapi diupahan ke orang lain. Tentu nan baranak kita tak mungkin ibu-ibu tak melayakan susunya berair. Ibu-ibu itu berair susunya kalau nya melayan. Tapi sabanyak tu orang datang sehat-sehat tubuhnya. Tapi Nabi nak amur menyusu je nyoka. Ndak amur. Baiko hari lasanjo datang wanita dari desa namanya Halimatun, ibu ko kurui, kemudian menggendong bayi cie. Kalau dicari sapinte, ibu ko kurang sehat, air susunya kurang. Tapi begitu dia datang, Nabi berkeinginan menyusuinya. Kira-kira atau Pak Ustaz? Ternyata Nabi yang bayi itu sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa wanita yang baru datang ini tidak pernah ke dalam tubuhnya masuk makanan yang haram. Ini macam-macam kerja orang makanan haram Bapak.
jadi tukang backing judi online, menjual organ tubuh manusia, iya kan? Banyak kerajuran dengan ganji gini, iya kan? Tukang backing narkoba. Jadi Ibu Halimah itu seorang wanita yang selama hidupnya tidak pernah masuk makanan yang haram ke dalam tubuhnya. Atau maka Nabi yang menyusuinya. Jadi memang Nabi ini istimewa dari awal. Umur 11 tahun lah tinggi mana? Ambo banyak menjadi di Padang Pak, kurang lah sagai ambo gua. Kamol pakai serah pendek deh. Iya, kurang Cino saya tak ada, tapi orang awak nan katonyo bagama Islam, tapi tak tentu dinyo nama nan aurat. Iya kan? Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi ini diterangkan seperti itu, kita pahami dan kita amalkan. Apa bagian dari ini? Dia terangkan dulu Sarawak kita juga betul. Nampak aurat apa berusul? Ya, melakukan di jalan pakai seragam nampak aurat. Tak boleh berdosa haram. Serupa seorang mukmin. Jadi memperingati semuanya yang berkaitan dengan Nabi dan Islam ini, Pak, kita berubah meniru pada Nabi. Itulah untuk memperingati hari-hari besar Islam baru. Tidak meniru pada Nabi Rahul. Dari mana? Nabi menyucikan membaca ayat Quran bahwa mengharamkan riba. Awak kena juga tadi penting penyanyi, terdekat penting penyanyi. Lalu perundang-undangannya Nabi Allah. Tak tahu. Mudanir itu badan usaha dana rentenir. Ya, nyo pinjaman pitinyo ke orang, ke modal, tapi berjumpa. Ya kan? Nah, kalau ada apa datang malam ini, mendangan sejarah Nabi yang membaca sebagian, kalau satunya dibaca sudah sampai pagi tu Pak. Amo kadang nak timbul malam ini, Pak. Tak ada kata sebutan. Jadi langsung amo mengecek, bisa agak panjang. Tadi malam bapak-bapak kaum muslimin dia khutbah, sudah lampu penerangan kurang, ya kan? Kata sambutan banyak, kata sambutan Pak Cemangko, Pak Sampelo, sekitar hari untuk Ustaz. Terima kasih banyak ke pengurus Masjid Al-Abrar sudah baca Quran, langsung boleh diminta naik. Jadi kalau ada kita yang dalam masjid ini masih membungakan uang, ya kan? Setelah kita membaca sejarah Nabi malam ini, jangan dibuat itu lain. Karena apa? Allah memerangi riba dan menyuburkan sedekah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, setelah Nabi itu remaja, aku jadi Nabi itu berapa? Kalau ini itu umur 5 balik sampai 25 lah, sampai 28 kan masuk remaja. Kalau di Minang namanya ati gadang barabu kambang diambil gambung di sok kamping. Kalau tingginya tak mau dibuai baru tu, gadangnya tak mau di daging, darahnya setengkul pinang, umurnya setahun jagung. Di usia yang seperti itu orang hampir berkelahi, tidak jadi berkelahi. Karena apa? Karena bijaksananya Nabi yang remaja itu.
Kalau apa pai naik haji atau pai umrah, tapi nantawina orang haji, baju Ka'bah tu ditukar sekali setahun tanggal 1 Zulhijjah. Akan banyak orang menonton ini ditukar orang ada. Ketika orang lapai ke Arafah tanggal 9, kelangang Ka'bah tu asinan orang menukar baju Ka'bah. Tu diberasihan badannya dulu, ditukar jo baju barunya, kiswah namanya. Di sudutnya ada batu, namanya Hajar Aswad. Ketika memberasihan di keluar batu tu, baik kalau sudah berasihan ditukar baju Ka'bah, kemudian batu tu dimasukkan ke dalam, batangkanlah kepada suku. Kemudian tahulah sukunya itu kita wajar suku orang, suku Bang, Senego, Bayu Badak, Melayu. Dan kecil suku Melayu dia ada berak Melatan. Dan kecil suku Bang dia, dan kecil Bayu Badak dia, ya kan? Batang kafir cakap apa? Apa kata Nabi ketika itu yang masih muda belia? Kok itu bahannya mah? Dah usah mah batangka. Siana dahulu besok datang ke masjid ko, inyo dan berhak meletak batu. Jadi orang ingin meletak seorang barunya lagi pak. Nak lalu suku Cinago, nak lalu suku Kumbang, nak lalu suku Payawada, nak lalu Melayu, nak lalu. Akhirnya mereka sama-sama tiba di masjid itu serentak. Nah, semua datang apa caranya? Nyo itu kepalanya ke dalam, kira Nabi lah duduk di dalam. Apa kata orang yang berempat tadi kepala suku itu? Kok itu banyak Muhammad dan dahulu masuk masjid, inyolah kita suruh meletakkan. Jadi akhirnya Nabi nan berhak meletakkan itu sebagai seorang meletakkan juga. Tapi supaya hati orang itu sana nyotambangan sorban. Sorban itu sebetulnya terlebih nyotambangan dilaksanakan aku di tanah. Ada sebab kalau semuanya menjadi sudut yang terjadi. Asal-asal mangkir lalu. Ya, laki laki ketampaknya tadi, Nabi dan memasukkan ketampaknya. Tanpa nak terserak, rambut indah putih. Ulama di pengalan nak patah, air nak karuh, bayi nak lesok. Balau umurnya berapa? Sekitar umur 15 sampai 20 tahun. Anjing beri nilai begitu bijaksana.